Sebelumnya, FIFA merilis daftar 11 pemain yang masuk dalam nominasi FIFA Puskás Award 2025. Dalam daftar tersebut, nama Rizky Ridho ikut tercantum bersama pesepak bola dunia. Ia bersaing dengan Lamine Yamal dari Barcelona dan Declan Rice, pemain Arsenal. Nama bek Persija Jakarta Rizky Ridho jadi perhatian setelah gol jarak jauhnya ke gawang Arema Malang masuk dalam nominasi Puskás Award 2025. Seberapa besar peluang Rizky Ridho meraih penghargaan itu? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Halo, selamat sore. Bung Harpa, gol yang dicetak oleh Rizky Ridho ini kan ya bisa masuk Puskás Award pasti karena ada alasan. Dicetak ketika timnya lagi kondisinya 9 pemain, kemudian juga nyaris dari setengah lapangan. Kalau Anda melihat dari gol itu sendiri seberapa ciamik sih? Ya, kalau kita lihat lagi kriteria dari Puskás Award ini secara nggak langsung itu ada beberapa alasan ya. Salah satu yang saya baca itu ada keindahan, ada estetika di sana. Kalau kita lihat proses gol dari Rizky Ridho ini kan memang ya cantik ya dari sepertiga lapangan awal malah kalau nggak salah dari tengah lapangan ya, dari tengah lapangan setelah dia menerima build up dari awal, kemudian dia melihat posisi penjaga gawang Arema itu agak sedikit agak sedikit out of position, kemudian dia dengan cerdik dan dengan cepat langsung melepaskan tembakan dari jarak jauh. Dan untuk mendapatkan momen ini pun bukan hanya cerdik dan cepat dalam berpikir, tapi juga punya kemampuan skill mumpuni. Kita lihat bagaimana cara mengambil tembakannya, posisi badannya ini kan hasil dari latihan mungkin belasan tahun ya. Dan ini merupakan puncak gunung es dari sesuatu yang positif bagi pesepak bola kita. Dan saya rasa kalau saya pribadi sih sangat mendukung ya, walaupun ada unsur subjektivitas karena di sana tadi sudah disebutkan ada calonnya juga ada dari Barcelona, Lamine Yamal, dan juga dari Arsenal, Declan Rice ya. Kebetulan saya fans Arsenal juga, tapi kali ini saya sisihkan dengan saya, tapi saya akan fokus untuk bahkan saya sudah memvoting untuk Rizky Ridho. Tapi Bung Harpa, kalau melihat dari daftar nominasi yang lain, sebenarnya bobot penilaiannya kan ini akan dibagi dua. Ada voting dari supporter, ada juga dari panel. Nah, apa sih yang bisa jadi kriteria untuk memenangkan seseorang? Ya, memang kalau untuk fans ini memang agak subjektif ya, kita semua tahu lah. Karena jujur kalau kita mau lihat gol Declan Rice itu gol free kick dari luar kotak penalti itu juga bagus. Kemudian ada pemain-pemain lainnya, saya lupa nama-nama pemain Latin, itu juga sebenarnya bagus-bagus juga semua. Cuman yang membedakan ya karena kita punya emosional aja dengan Rizky Ridho sebagai back tim nasional kita. Rata-rata sama lah gitu ya. Dan saya senangnya juga gini, satu, kalau kemarin saya itu sempat mengajak teman-teman juga di Indonesia untuk mendukung Persib Bandung sukses di ACL 2. Kenapa? Pertama dia mewakilkan Indonesia, dan kedua supaya koefisien liga kita naik ya, kan impactnya nanti jatah kita di Asia juga mungkin naik musim depan dan menguntungkan klub lain siapapun nanti yang ada di peringkat 3 besar. Nah, kali ini kalau saya boleh mengajak kita semua juga kali ini dukung Rizky Ridho dari Persija untuk memenangkan trofi ini, karena nanti bukan trofi tapi gelar individu ya, karena yang bangga kan kita juga, dan bukan tidak mungkin ini akan sedikit banyak membantu juga misalnya bagi pemain kita yang mau abroad atau mungkin kita sedang mencari lawan di FIFA Matchday nanti, mudah-mudahan jadi lebih gampang dan mau tim besar untuk datang ke Indonesia, seperti itu. Berarti ini saatnya mengerahkan kekuatan netizen Indonesia juga ya, Bung Harpa? Iya dong, ini sesuatu yang positif ya, dan the moment of reconciliation ya, karena kan biasanya ya beberapa klub ini kan rivalitasnya sangat tinggi ya, tapi ada momen kita nih untuk saling mendukung satu sama lain. Kebetulan berasal dari dua tim yang rivalnya cukup seru juga ya, cukup ketat, yaitu Bandung dan Jakarta gitu. Jadi ya ada momentum yang bagus di antara fans untuk kali ini menggerakkan kekuatan the power of netizen ini untuk ke arah yang positif, dan yang pasti Rizky Ridho harus siap-siap menyiapkan speech dalam bahasa Inggris nanti kalau memang dia menang. Oke, nah Bung Harpa, gimana caranya untuk menjadikan momentum ini juga sebagai motor atau motivasi lebih untuk federasi ataupun juga untuk pemain lainnya untuk bisa semakin mantap nih di sepak bola Indonesia? Ya, ini Rizky Ridho menurut saya adalah salah satu pemain yang inspirasional ya, dan dia pun mendapatkan inspirasinya tapi 1-2 kali lah saya pernah interview dia di Doorstop. Dia mengatakan banyak juga berdiskusi dengan Jahit Ses, pemain belakang kita yang memang banyak berduet dengan dia kan dalam round 3 kemarin.
dan itu membuat dia juga lebih matang ya. Dan saya masih ingat di Midin kalau saya nggak salah ya, di round 2 itu ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 itu ada 2 kali kalau nggak salah momen Jahit Ses itu seperti mementorin Rizky Ridho ketika corner. Jadi mungkin dikasih tahu posisi badan harus begini segala macam gitu. Jadi dia adalah salah satu pemain yang lahir dari pembinaan grassroots yang cukup bagus dan memang punya bakat, dan juga transfer ilmu dari para pemain diaspora yang kita tahu juga menjadi tulang punggung dari tim nasional kita. Jadi pasti kalau misalnya dia bisa meraih penghargaan ini bukan sekedar untuk seremonial, tapi juga bisa membangkitkan motivasi dari mungkin para pemain muda atau mungkin yang masih SSB untuk bisa sesukses Rizky Ridho. Oke, kalau untuk federasi gimana? Menjadikan momentum ini juga perbaikan federasi, apakah itu memungkinkan? Saya nggak tahu deh, sampai nggak ya kalau dari sini ya, dari maksudnya related saya agak susah sih dari apa ya, kemampuan ini kan individu soalnya ya. Tapi yang pasti kalau saya melihat lebih kepada kan suasana belakangan ini kan agak cukup apa ya, turmoil ya di sepak bola kita. Kemarin tadi juga ada singgung, ada sempat demo di GBK Arena di Senayan, dan mudah-mudahan dengan adanya apa ya, voting ataupun Puskas Award ini yang mengikut sertakan Rizky Ridho ini sedikit banyak mendinginkan lah suasana sejumlah pihak ya, baik federasi maupun fans juga untuk ya apa ya, lebih kondusif dan lebih komunikatif satu sama lain. Bung Harpa, tapi kalau selain voting, apalagi yang biasanya dipertimbangkan oleh FIFA untuk menentukan nanti siapa yang akan jadi pemenang dari Puskas Award? Ya, kalau kita lihat saya baru baca juga ya. Jadi di awal itu kan di panel juga ada ya, panel jadi bekas pemain sepak bola juga ada. Jadi ini berbeda dengan pemilihan FIFA Award dunia. Ballon d'Or. Itu biasanya dipilih kapten timnas, kemudian pelatih timnas, dan juga jurnalis gitu. Kalau di sini ada unsur juga panel. Jadi tetap ada ada saringan atau background dari mantan pemain yang melihat proses gol itu gitu. Tadi yang saya katakan ada keindahan, ada unsur individu juga. Kalau Rizky Ridho ini kan individu sekali kan, artinya emang dia karena skill murni dia gitu. Tapi ada juga yang kalau kita lihat hasil dari kolaborasi kerjasama 1-2 ini juga ada. Jadi memang agak subjektif sih, karena ini kan bukan numerik ya, bukan angka. Kalau kita bola kan jelas siapa yang mencetak gol lebih banyak itu yang menang. Kalau ini enggak gitu. Jadi tapi ya again ini bagian dari entertain mungkin ya, sedikit entertain dari FIFA untuk bisa membuat sepak bola itu lebih rileks lah seperti itu. Oke, Bung Haris Pardede, analis sepak bola, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selalu Bung Harpa. Sama-sama.